Tabungan kan boleh tipis. Ada salah nggak buat suntikan dana? Kalau ada banyak kerabat ke depan kamu, sebelum yang kalau menanamkan modal ke perusahaan. Aku sudah nanya, tapi modal yang mereka kasih ke perusahaan belum cukup. Kalau begitu, kamu coba menetapkan diri ke visi atau perusahaan sedangkan depan. Tapi biar peluang makin gede, nggak ada salahnya kalau kita mulai sekarang memahami bagaimana sih cara kerja sama VC. VC adalah perusahaan yang bisa melipat gandakan dana punya para pemilik modal. Mereka mengumpulkan uang dari pemilik modal yang terdiri dari berbagai macam entitas, yaitu ada perusahaan kaya raya, lembaga pengumpulan dana pensiun, hingga konglomerat tajir melintir yang bingung duitnya dikemanain. Para investor itu disebut limited partner alias LP. Nah, uang tadi bisa dilipat gandakan dengan cara diinvestasi ke berbagai macam bisnis yang growth-nya cukup tinggi. Kalau growth-nya yang tinggi, investor bisa mengharapkan timbal balik modal atau return of investment yang berlipat ganda juga. Orang yang bertanggung jawab melipat gandakan uang ini disebut managing partner atau general partner. Terus gimana ya cara VC tadi dapat uang? Mereka seenggaknya punya dua jenis sumber pemasukan utama, yaitu manajemen fee dan carried interest. Manajemen fee itu biaya operasionalnya yang harus disetor via LP. Kalau mau uangnya dikelola oleh VC, besarnya bermacam-macam sekitar 2-3% total uang yang disetorkan oleh pihak LP. Contoh nih, perusahaan Citra Kerja mempunyai uang nganggur 100 miliar rupiah. Daripada cuma disimpan di bank, bunganya kecil, visi perusahaan Makmur Abadi menawarkan diri ke perusahaan Citra Kerja untuk mengelola uang itu selama 4 tahun dengan iming-iming timbal balik hingga 40%. Perusahaan Citra Kerja tertarik, tapi dia mesti bayar manajemen fee operasional perusahaan Makmur Abadi sebesar 2% alias 2 miliar rupiah supaya uang 100 miliar tadi bisa dikelola oleh si VC. Kalau carried interest beda lagi, ini persenannya buat CV. Kalau duit dari LP yang biasanya sukses berlipat ganda, besarnya juga tergantung kesepakatan, biasanya sekitar 20-30% dari profit. Contoh lagi nih, visi perusahaan Makmur Abadi nanam modal 10 miliar rupiah supaya dapat 20% saham di startup Asongan. Pandai ternyata 4 tahun kemudian Asongan pandai diakuisiasi, jual seharga 200 miliar rupiah. Nah, nilai saham perusahaan Makmur Abadi di Asongan pandai naik dong jadi 40 miliar rupiah. 10 miliar rupiah ini sama dengan 20% saham Asongan. Pandai atau AP diakuisiasi, jual 200 miliar rupiah. Nilai saham perusahaan Makmur Abadi saat proses akuisisi sama dengan 200 miliar dikali 20% sama dengan 40 miliar rupiah. Nah, selisih uang dari perusahaan Makmur Abadi yang keluar saat dibeli saham Asongan Pandai serta nilainya saat dilego kejual-jual, itulah yang disebut gain alias cuan. Dalam kasus ini, cuannya 30 miliar rupiah, nilai saham saat diakuisisi dikurang nilai saham saat awal beli 40 miliar rupiah dikurangi 10 miliar rupiah sama dengan 30 miliar rupiah. Cuan banget. Nah, cuan itu semua jadi milik perusahaan Citra Kerja. Perusahaan Makmur Abadi sebagai visi membebankan carried interest 20% dari K, berarti uang yang disetor ke perusahaan Citra Kerja sebesar 24 miliar, sedangkan 6 miliar jadi pemasukan perusahaan Makmur Abadi. Mantap kan? Makanya visi yang jago investasi biasanya bakal nawarin LP dengan manajemen fee yang kecil, tapi carried interest-nya justru gede. Lalu kapan visi harus balikin ke LP? Macam-macam dan lagi-lagi tergantung kesepakatannya. Kedua belah pihak juga investasi yang diberikan pada visi biasanya 4-10 tahun. Bebas caranya, kalau enggak bikin pendanaan lanjutan, dijual ke pihak lain atau bisa juga melantai di bursa saham biar dapat uang. Intinya, kalau bisa meyakinkan visi bahwa bisnis kamu punya growth eksponensial dan ROI yang tinggi, kemungkinan mereka bakal bersedia kasih suntikan modal. Buktinya, sejumlah visi mulai investasi ke bisnis kopi kekinian, kopi kenangan, for kopi, startup kebugaran, feed company,
peloton makanan sehat atau Sweet Greenly dan lain-lain. Enggak cuma itu, Visi juga mulai ngelirik industri hiburan yang katanya bisa balikin modal relatif lebih cepat. Jadi sebenarnya kita nggak harus bikin startup teknologi buat minta uang ke Visi. Kalau kita mau bikin startup bisnis seperti gorengan, boba with brown sugar, dan boardnya ternyata bagus secara bisnis, Visi pasti tertarik. Kalau mau ngedeketin Visi juga nggak bisa sembarangan, kayak lagi pendekatan sama gebetan. Kalian setidaknya harus tahu mereka suka investasi di bisnis apa, portofolionya ada yang mirip sama bisnis kalian atau enggak, sampai berapa besaran modal yang dikasih serta tahap pendataan apa yang biasa mereka ikuti. Nah, nggak melulu tentang uang, ada juga beberapa pertimbangan lain yang mesti kalian pikirkan sebelum PDKT ke Visi. Cari visi yang reputasi dan koneksinya bagus. Interaksi dari visi kayak gini akan menambah kredibilitas startup serta menarik talenta terbaik untuk kerja bareng kalian. Kalau udah tahu pengen ngedeketin visi apa, kalian harus mempertimbangkan karakter dari partner visi tersebut yang nanti mungkin bakal ikut mempengaruhi keputusan high level di startup kalian. Gimana? Udah tahu kan sekarang tanggung jawabnya kalau kalian mau minjem uang ke CV atau malah kalian lebih tertarik bikin CV?